Dok. Ya, Katanya cewek itu nggak boleh sering-sering naik turun tangga ya? emang kenapa gitu? Soalnya dia yang bilang nanti rahimnya turun, alias turun bero. Terus susah deh nanti punya anak. Ih, jadi takut naik tangga. Wah, salah itu. Yuk kita bahas yang benarnya kayak gimana. Hai Smartmoms Indonesia, welcome back to Dr. Diko Channel. Nah, kali ini kita akan bahas tentang turun bero atau bahasa kerennya kalau di medis nih, prolaps uteri. Nah, apakah prolaps uteri itu bisa menyebabkan kesulitan hamil? Jangan takut ya. Sebelum kita lanjut, kita akan bahas dulu tentang apa sih itu prolaps uteri atau turun bero. Nah, prolaps uteri atau turun bero sebenarnya adalah di mana organ-organ ginekologi itu turun dari posisi yang seharusnya. Ada derajat-derajatnya nih, dari derajat 1 sampai derajat 4. Apabila derajat 4, berarti rahim sudah berada di luar misfi, saking turunnya. Nah, tidak hanya rahim saja, tetapi dinding misfi bagian depan dan dinding misfi bagian belakang juga bisa ikut turun, yang dikenal dengan sistokel untuk dinding depan dan rektokel untuk dinding belakang. Smartmoms nggak perlu khawatir. Prolaps uteri atau turun bero ini sangat jarang terjadi pada usia reproduksi, kecuali bersifat kongenital di mana adanya kelemahan otot-otot dasar panggul yang memang sudah ada sejak lahir. Nah, kalau ada kelainan seperti ini, memang pada usia muda pun prolaps uteri atau turun bero bisa saja terjadi. Tetapi kasus tersebut sangat jarang, sehingga Smartmoms nggak perlu khawatir ya, terutama yang berada di usia-usia reproduksi. Tetapi kalau terjadi, memang prolaps uteri ini bisa saja menyebabkan gangguan infertilitas yang sifatnya indirect ya, bukan langsung menyebabkan fertilitas. Mengapa indirect? Karena infertilitas yang terjadi biasanya disebabkan karena gangguan kopulasi atau gangguan berhubungan intim. Hal ini dikarenakan Smartmoms merasakan nyeri pada saat berhubungan intim, sehingga Smartmoms pun malas untuk berhubungan intim. Jadi, menyebabkan infertilitas yang sifatnya tidak langsung atau indirect. Faktor-faktor apa saja sih yang bisa menyebabkan prolaps uteri ini? Adapun beberapa faktor seperti usia yang di atas 50 tahun, atau sudah pernah hamil 4 kali atau lebih, kemudian adanya obesitas, adanya operasi panggul, adanya kadar estrogen yang menurun seperti pada kondisi wanita dengan menopause, memang ada riwayat di keluarga terjadinya prolaps uteri, kemudian merokok, lalu adanya peningkatan tekanan di dalam rongga perut yang disebabkan oleh beberapa hal seperti adanya konstipasi, susah buang air besar, mengangkat beban yang terlalu berat. Oleh karena itu, wanita yang suka nge-gym dan suka mengangkat beban berat nih, bukan beban hidup ya, tapi beban berat, sebaiknya menggunakan lifting belt. Jadi deh ya, kalau untuk wanita yang suka naik turun tangga, belum tentu bisa jadi prolaps uteri ya. Kecuali memang olahraganya nih naik turun tangga berkali-kali. Sehingga menyebabkan wanita ini juga meningkatkan tekanan di dalam rongga perut. Kalau enggak, ya enggak. Jadi nggak perlu khawatir ya. Prolaps uteri ini tidak bergejala pada derajat-derajat awal. Tetapi pada derajat yang sudah lanjut, biasanya wanita akan merasakan adanya tumor yang keluar dari misfinya. Nah, kalau sudah begini harus segera diperiksakan oleh dokter kandungan. Selain itu bisa saja terjadi gangguan berkemih ataupun gangguan buang air besar. Nah, apabila sudah ada kondisi seperti ini, biasanya sih prolaps uteri sudah tingkat lanjut dan harus segera dilakukan terapi baik dengan pesarium ataupun dengan operasi. Apabila Smartmoms mengalami turun bero atau prolaps uteri di usia reproduksi, maka sebaiknya segera ke dokter kandungan. Jika ingin lebih spesifik lagi, ke dokter kandungan yang bergerak di bidang uroginekologi untuk dilakukan operasi perbaikan baik pada dinding misfi maupun pada rahim Smartmoms. Jadi gitu deh ya. Dan Smartmoms, paham kan? Jika Smartmoms masih punya pertanyaan lain, boleh nih tulis di kolom komentar di bawah ini atau kunjungi Instagram saya di Nicholas_SPOG. Dan ingat-ingat untuk like, subscribe, dan share video ini supaya saya tetap bisa menjawab pertanyaan Smartmoms se-Indonesia.